making it our first ever carbon neutral product. Yang namanya memperhatikan lingkungan, sosial, dan governance itu bukan sesuatu yang tidak bisa. Kalau kita mau, pasti bisa. All enabled by the S9 SIP. Carbon neutral products by 2030. The enclosure uses 75% recycled aluminum, 100% recycled cobalt in the battery, and 100% recycled copper foil. The entire aluminum substructure is made with 100% recycled aluminum. So we're bringing USB-C to iPhone 15. Teman-teman, Insight Learners, Insight Leaders, tentunya teman-teman sekarang udah tahu ya, barusan ini kan keluar iPhone 15, juga Apple Watch 9 sama Ultra 2. Nonton nggak acaranya? Kalau nonton, buat saya yang malah menarik bukan masalah produknya loh. Karena ini pertama kalinya di Apple event, mereka spend cukup banyak waktu dan juga effort untuk menunjukkan Vision 2030-nya mereka. Apa sih Vision 2030 daripada Apple? Carbon netral, bahwa mereka komit sampai dengan 2030 semua produk mereka itu akan carbon netral. Dan mulai dari tahun ini Apple Watch 9 dan Ultra 2 itu adalah produk pertama Apple yang carbon netral. Apa sih carbon netral itu? Nah, ini kita hubungkan dengan konsepnya ESG ya, environmental, social, dan governance. Apple membuktikan dengan komitmennya dia yang sangat challenging itu yang dia coba dalam bungkus di videonya dia yang dibilang Mother Nature ya, bahwa menjalankan ESG yang sangat challenging itu, bisnis tetap booming loh di sininya, dan malah dapat tambahan bonus suatu brand image kan. Tentunya kita sekarang yang di Jakarta ya sadar ya, kalau perusahaan-perusahaan itu tidak menjaga environment ini, bukan cuma anak cucu loh, kita sekarang aja lihat di kantor tuh berapa banyak yang sakit karena polusi yang ada di Jakarta. Tentunya berarti tema ESG terutama terkait dengan environmental, tapi social dan governance itu juga akan cukup penting. Nanti kita coba bahas lebih dalamnya lagi ya, apa saja sih yang udah dikerjakan oleh Apple sehingga tahun ini gong perangnya ini bunyi nih, kita punya Vision 2030 dan tahun ini kita udah mengintroduce produk pertamanya mereka yang katanya carbon netral. Carbon netral itu sendiri apa? Sebelum kita lebih jauh lagi ngomong tentang Apple ya, mungkin saya akan mulai dengan menjelaskan apa itu ESG ya. Kita tahu ESG ini menjadi suatu tema yang beberapa tahun terakhir ini menjadi semakin relevan untuk kita semua. Baik untuk mereka-mereka yang berbisnis, pemerintah, maupun kita sebagai kesadaran sebagai masyarakat ya. ESG dalam konteks bisnis itu merupakan kerangka kerja yang digunakan oleh perusahaan, investor, dan lembaga keuangan untuk mengevaluasi dampak lingkungan sosial dan tata kelola suatu perusahaan atau investasi. Jadi hubungannya dengan duit loh ini untuk para bisnis ya di sininya. I-nya itu apa? Environmental. Environmental maksudnya apa? Lingkungan ya. Kita relate lagi dengan polusi di Jakarta nih. Bagaimana Pak perusahaan menanggapi dan bertindak terhadap isu lingkungan. Nah ini kan kalau dengan Apple relate-nya yang dia bilang ada sekarang mereka punya produk yang dikasih logo carbon netral. Contohnya apa? Apple Watch 9. Contohnya apa? Apple Ultra 2 di situnya. Yang satunya lagi bukan cuma environmental loh kalau kita ngomong ESG. Sosial, bagaimana perusahaan bersikap dengan pegawai, dengan karyawan-karyawannya, masyarakat, dan para stakeholder. Jadi agak sedikit ke arah human right ya. Kita tahu Apple pernah sempat mengalami tantangan yang nggak gampang di China dan mereka berhasil solve itu ya di sananya. Yang terakhir kita bicara tentang governance, tata kelola. Bagaimana perusahaan dikelola dan diatur. Ini ada hubungan dengan transparansi, perpajakan, segala macam. Itu yang dibilang dengan tata kelola. Nah, kalau kita lanjut lagi, Apple ini yang menjadi kayak semacam salah satu inisiatif terbesarnya Tim Cook mungkin dalam posisinya dia sebagai CEO. Bulan Juli 2020, Apple secara official bilang bahwa dia komit yang dia sebut sebagai Vision 2030
bahwa semua produk mereka 100% dia sebut dengan istilahnya carbon netral. Dan tahun 2023 ini dia show off nih, wah aku udah berhasil dengan produk Watch dan Ultra-nya Apple Watch yang udah menjadi produk pertama carbon netral. Walaupun nanti kalau kita lihat lagi akal-akalannya sih ada ya di dalamnya sini. Coba kita lihat yang namanya carbon netral itu apa sih yang dibilang carbon netral? Di sini Apple mulai bicara dari pemakaian energi di kantor-kantornya dia, di gudang-gudangnya dia, di data center, sampai dengan caranya karyawan datang ke kantor, bagaimana mereka travel, maupun logistiknya, itu semuanya dihitung dan dikompensasikan dengan mereka. Itu kan di videonya terlihat dengan mereka punya kayak semacam mereka membangun kayak semacam green plan ya di sana. Electricity status. We're operating on 100% clean electricity. What runs on 100% clean electricity? Every Apple office, store, and data center runs on clean electricity, thanks to you and your powerful wind and sun. And Apple offices are already carbon neutral. This building is carbon neutral? Oh yeah, we do it with a mix of clean energy and eliminating greenhouse emissions. It's kind of like if you were to... You're seriously explaining carbon neutrality to Mother Nature? Right, no, I'm sorry. You want to tell me how photosynthesis works too? Don't. Also, over 300 suppliers have committed to using 100% clean, renewable electricity. What's next? Transportation. I'm proud to report that we're shipping more products by ocean rather than air, which reduces transportation emissions by 95%. 95%? Not too bad. Dan ada lagi nih yang dibilang carbon netral, adalah bagaimana mereka mendesain bahwa materi-materi yang dipakai itu juga ceritanya low carbon ya di sininya. Nah ini kelihatan ya, mereka punya suatu grafik untuk menunjukkan bagaimana komitmen mereka dan bagaimana hasilnya. Nanti coba tonton deh videonya, kita tunjukkan di sini videonya. Apple has a plan and a promise to make Apple carbon neutral. Wait, no, we've already done that. To make every single Apple product carbon neutral by 2030. Even yours. We're working to make every iPhone, iPad, watch, and Mac with 100% recycled or renewable materials. We're finding new ways to extract aluminum, steel, tin, tungsten, and plastic from recycled Apple products. We're growing enough trees and recycling enough paper to sustain all our packaging. Satu lagi, tujuannya apa sih di sini? Yang pertama tentunya kita semuanya tahu climate change ya. Kita ngelihat hasilnya bahwa climate change ini mau nggak mau lah, kita harus bergerak ke arah sana. Yang kedua, kita bicara tentang resources di dunia ini kan memang terbatas ya, nggak bisa kita habisin semuanya. Nanti anak cucu maunya gimana? Yang terakhir, pada dasarnya Apple percaya atau kita bisa melihat bahwa dengan adanya cara yang lebih bagus untuk memainkan resources kita, cara bekerja yang lebih bagus, ternyata kita bisa loh melindungi environment ini dengan lebih bagus ya. Nah, di sini yang disebut dengan ESG itu kan bukan cuma environment ya, ada sosialnya. Secara sosial sendiri yang coba Apple terapkan, kita bicara tentang inclusive leadership nih. Karyawannya kan diverse ya di sananya. Itu ditunjukkan dengan dia. Kemudian supply chain-nya, dia juga memperhatikan bahwa supply chain-nya ini menjaga keberagaman sebagai sebuah prinsip. Sampai dengan kalau kita bicara tentang governance, board of oversight of the ESG, maka dia hire yang disebutnya di video itu digambarkan sebagai Mother Nature. Itu adalah seseorang yang sangat otoritatif dalam konteksnya ESG ya. Business conduct and global compliance, sampai dengan masalah perpajakan, itu termasuk di dalam konteksnya ESG yang diceritakan oleh Apple ya. Sebenarnya environmental roadmap-nya sih seperti apa ya? Dia punya kayak semacam 10 tahun perjalanan roadmap yang dimulai dari low carbon design, dilanjutkan dengan energy efficiency. Kan kampusnya dia yang gede itu kan terkenal, itu ceritanya salah satu kampus green yang pertama nih. Sampai dengan mereka membangun renewable electricity atau membiayai atau kerjasama direct emission abatement, sampai dengan topik carbon removal. Itu beberapa hal yang dikerjakan oleh
Apple ya, tentunya pencapaiannya dia bukan hanya yang tadi ini show off-nya ya dengan produknya dia, penghargaan yang dia dapat juga luar biasa. Dia termasuk kalau nggak salah high-tech company dengan rank ESG achievement yang paling tinggi di dunia. Penghargaan-penghargaannya dia nanti kita lihat di sini lah, panjang tuh penghargaannya, sangat banyak. Oke, kalau kita coba belajar ya dari cerita Apple, berjanji di bulan Juli tahun 2020. Di akhir daripada 2023 ini mereka sudah berhasil memenuhi sebagian dari janjinya, carbon neutral product. Yang berarti kan sebagai sebuah bisnis yang namanya memperhatikan lingkungan, sosial, dan governance itu bukan sesuatu yang tidak bisa. Kalau kita mau, pasti bisa di dalamnya. Bahkan Apple menekankan prinsip-prinsip bisnis, prinsip-prinsip komersial itu tetap mereka jaga loh. Dan sebagai bonusnya mereka mendapat tambahan good social image ya. Mereka mendapat tambahan bahwa kita itu perusahaan yang berbeda loh. Kita perusahaan yang bertanggung jawab baik terhadap lingkungan, sosial, dan semuanya. Ini pertanyaannya nanti Indonesia kan temanya juga akan semakin penting ya. Sebelumnya saya sudah sebut tentang Jakarta, dan kita tahu untuk Jokowi, presiden kita, Go Green itu juga salah satu tema yang banyak digalakkan oleh pemerintah kita mulai dari tahun lalu G20 ya di sananya. Yang berarti kan untuk kepentingan bersama ESG perlu lebih kita jaga, perlu banyak inisiatif-inisiatif, terobosan-terobosan sehingga bisnis tetap cuan, tapi environmental terjaga, sosial juga mengapresiasi apa yang kita lakukan.